Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Apriansyah Nugra dengan NIM C1D1230777. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas manajemen public relations dengan brand yaitu McDonald. Baik, kita masuk di slide pertama, di mana McDonald ini mengambil kampanye kreatif yaitu McDonald Youth seru-seruan sambil ngemil dengan tema McDonald tempatnya dolan sambil ngemil. Slogan dari McDonald tersendiri yaitu McDonald tempatnya duit habis tapi hati senang. Dengan tujuan dari brand McDonald sendiri yaitu ingin menjadi lebih dari sekedar tempat makan. Dengan konsep dolan atau bersenang-senang, McDonald juga ingin menciptakan pengalaman makan yang menyenangkan, nyaman, dan penuh keceriaan. Kemudian kita masuk di tahap planning. Pada tahap planning atau perencanaan ini, McDonald menetapkan target audiens, visi, pesan utama, dan strategi distribusi media. Tujuan kampanye dari McDonald sendiri yaitu yang pertama, memastikan konsep McDonald sesuai dengan kebutuhan dan keinginan target. Kemudian menciptakan identitas brand yang kuat dan berbeda dari kompetitor. Kemudian yaitu meningkatkan brand awareness dan engagement pelanggan, membuat McDonald dikenal luas sebagai tempat makan yang fun dan menyenangkan. Kemudian yaitu membuat pelanggan menjadi dekat dengan brand McDonald, serta membuat brand McDonald sendiri menjadi tempat favorit untuk nongkrong, kumpul bersama teman, dan juga merayakan momen spesial dengan keluarga. Kemudian kita masuk di visi, target audiens, dan pesan utama. Untuk visi dari brand McDonald tersendiri yaitu ingin menjadi restoran cepat saji terdepan di dunia yang memberikan pengalaman makan berkualitas, pelayanan terbaik, dan juga komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan serta tanggung jawab sosial. Untuk target audiens sendiri yaitu milenial dan Gen Z dari rentang usia 18 hingga 35 tahun, menyukai tempat nongkrong instagramable dan seru, kemudian tersedia atau terjangkau untuk kelas menengah hingga ke bawah, dan tertarik dengan menu baru dan inovasi makanan. Kemudian untuk pesan utama McDonald sendiri yaitu menciptakan pesan utama tempatnya momen bahagia, di mana kualitas makanan dan konsistensi rasa, layanan cepat dan efisien, nilai atau value yang baik untuk harga yang dibayarkan, aksesibilitas dan kenyamanan, pengalaman pelanggan yang menyenangkan. Kemudian strategi distribusi media pada brand McDonald yaitu di mana McDonald menggunakan iklan TV nasional untuk menjangkau audiens massal dengan iklan yang menekankan produk baru, promosi, dan nilai merek. Kemudian pada media digital, investasi besar pada iklan digital termasuk media sosial, contohnya Instagram, TikTok, dan YouTube, kampanye berbasis aplikasi dan iklan pencarian. Pada aplikasi mobile, yaitu di mana mendorong penggunaan aplikasi McDonald's untuk pemesanan, penawaran eksklusif, dan program loyalitas. Kemudian ada lokalitas konten, menyesuaikan kampanye media dengan pasar regional dan lokal untuk meningkatkan relevansi. Kemudian pada kemitraan strategis, kolaborasi dengan film dan influencer untuk memperluas jangkauan. Serta ada out of home, memanfaatkan billboard, iklan transit, dan media luar ruang di lokasi strategis dan dengan dekat dengan restoran. Kemudian ada integritas omnichannel, memastikan pesan yang konsisten di semua titik kontak media dari TV hingga digital. Kemudian yang terakhir, kampanye musiman, merencanakan strategi media yang selaras dengan peristiwa musiman dan peluncuran menu terbatas. Kemudian kita masuk di struktur kampanye McDonald, di mana atau tahap organizing. Terkait struktur tim kampanye McDonald, yang pertama PR Manager bertanggung jawab atas strategi dan koordinasi. Kemudian Media Relations Specialist menjalin hubungan dengan media dan mengelola siaran pers. Kemudian ada Social Media Specialist mengelola konten dan interaksi di platform sosial. Serta Content Creator untuk membuat materi kampanye, artikel, atau konten visual terhadap brand McDonald.
Yang terakhir yaitu event coordinator, merencanakan dan mengelola acara atau promosi pada brand McDonald. Kemudian kita masuk di tahap leading, di mana agar kampanye sukses, tentu saja tim PR McDonald harus memastikan bahwa semua elemen berjalan sesuai rencana. Tanggung jawab pemimpin kampanye tentunya, di mana tanggung jawab ini pemimpin kampanye harus mengarahkan tim agar pesan kampanye tetap konsisten di semua media, menjalin komunikasi dengan media atau stakeholders untuk memastikan McDonald tetap memiliki reputasi positif, serta mengantisipasi isu negatif terkait mediolan atau risiko yang akan terjadi di kedepannya. Kemudian kita masuk di strategi manajemen krisis pada McDonald, di mana identifikasi masalah dengan segera dan komunikasikan fakta kepada publik tanpa ditutup-tutupi. Tunjukkan sikap terbuka dan jujur tentang situasi yang terjadi, serta tarik produk bermasalah dari peredaran jika diperlukan. Yang keempat, lakukan investigasi menyeluruh dan tunjukkan langkah perbaikan. Kemudian luncurkan kampanye positif untuk memulihkan kepercayaan pelanggan, misalnya promosi khusus dan program CSR, serta analisis penyebab krisis dan efektivitas respon tim terhadap permasalahan yang terjadi. Kemudian yang terakhir yaitu perbarui protokol krisis berdasarkan pembelajaran untuk menghadapi situasi serupa di masa depan. Kemudian kita masuk di tahap controlling. Pada tahap controlling, penetapan KPI spesifik untuk menentukan indikator kinerja utama yang terukur seperti peningkatan penjualan, tingkat engagement di media sosial, atau pertumbuhan unduhan aplikasi pada McDonald's. Yang kedua yaitu pengumpulan data real time, menerapkan sistem pemantauan untuk mengumpulkan data kampanye secara berkelanjutan dari berbagai saluran, misalnya digital, offline, atau penjualan untuk analisis yang tepat waktu. Kemudian ada analisis komparatif, yaitu membandingkan hasil kampanye dengan target yang ditetapkan dan kinerja kampanye sebelumnya untuk mengidentifikasi tren dan penyimpangan. Kemudian kita masuk di penyesuaian taktis, di mana melakukan modifikasi elemen kampanye secara tepat berdasarkan performa indikator, seperti penyesuaian penawaran, perubahan pesan, atau realokasi anggaran media. Kemudian ada evaluasi pasca kampanye, yaitu menganalisis dampak keseluruhan kampanye terhadap kesadaran merek, loyalitas pelanggan, dan ROI untuk mendokumentasikan pembelajaran dan peningkatan kampanye berikutnya. Kemudian tahap controlling indikator evaluasi keberhasilan McDonald's, yaitu penetapan KPI, yaitu yang pertama pada tahapan controlling yaitu indikator evaluasi keberhasilan kampanye McDonald's, di mana penetapan KPI atau Key Performance Indicator untuk menentukan indikator kinerja utama seperti peningkatan penjualan, engagement media sosial, awareness brand, dan traffic pengunjung yang akan diukur selama kampanye. Yang kedua yaitu pengumpulan data, mengumpulkan data dari berbagai sumber, contohnya itu sistem POS atau kasir, analitik digital, survei konsumen, platform media sosial, untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang performa kampanye. Yang ketiga yaitu analisis perbandingan, membandingkan hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya, serta membandingkan dengan kampanye serupa di periode sebelumnya untuk mengukur efektivitas. Yang keempat yaitu identifikasi deviasi dan penyebabnya, yaitu mengidentifikasi penyimpangan dari target dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkannya, baik internal maupun eksternal seperti respon kompetitor atau perubahan tren pasar. Yang terakhir, tindakan perbaikan, yaitu menerapkan langkah korektif berdasarkan temuan evaluasi, termasuk penyesuaian strategi kampanye, alokasi anggaran, atau perubahan pesan untuk kampanye mendatang. Kemudian ada analisis SWOT. Pada analisis SWOT, yang pertama yaitu ada strength atau kekuatan, brand recognition global yang kuat,
jaringan distribusi luas dengan ribuan outlet tentu saja, kemudian loyalitas pelanggan yang tinggi terutamakan, dan kolaborasi dengan influencer dan karakter populer. Kemudian ada weaknesses atau kelemahan. Yang pertama itu persepsi makanan tidak sehat karena brand McDonald yaitu mengutamakan brand makanan yang cepat saji. Kemudian yaitu tingkat customization atau produk terbatas, penyesuaian kampanye terhadap pasar lokal terkadang kurang opsional, dan ketergantungan pada menu signature yang sama. Kemudian yang terakhir yaitu strategi harga premium dibanding dengan kompetitor lokal. Kemudian kita masuk di opportunities atau peluang, di mana tren digital marketing dan e-commerce yang berkembang. Kemudian ada peningkatan kesadaran konsumen akan fitur delivery, kemudian potensi pengembangan menu lokal yang lebih beragam, ekspansi ke area suburban dan rural, serta yang kelima penerapan teknologi AI untuk personalisasi kampanye. Kemudian ada penerapan teknologi AI untuk personalisasi kampanye. Kemudian ada threats atau ancaman. Yang pertama itu persaingan ketat dari brand fast food lain. Kemudian tren gaya hidup sehat yang semakin populer. Yang ketiga regulasi iklan makanan cepat saji yang semakin ketat. Yang keempat perubahan perilaku konsumen pasca pandemi. Yang kelima fluktuasi ekonomi yang mempengaruhi daya beli. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.